Aloha guys, masih bahagia kan hari ini? Kalau belum bahagia, sini aku bahagiain. Hah, kamu? Udah pasti kamu juga aku bahagiain kok. Biar lebih bahagia lagi, simak deh episode kali ini. Mulai dari yang manis sampai yang dingin. Kita bahas semua guys. Let's go! Nanti aku sekalian anterin kamu pulang aja ya. Oh, jadi gini kelakuan kamu? Kamu siapa? Kamu Kamu siapa? Maksud kamu gimana sih kemarin kamu ngasih cincin sama aku? Bisa ya sekarang kamu lupa aku siapa? Kamu hilang ingatan, amnesia kamu. Kira kamu tuh beda atau gak ada yang lain? Ternyata kamu sama aja. Si. Beribu cara. guys, gimana nih? Baru juga di prospek udah kabur. Gara-gara dia nih. Kalian jangan kabur dulu. Nih, nonton dulu episode untuk kali ini. Teman-teman dari tim Tahu Nggak Sih udah menyiapkan liputan yang keren-keren. Salah satunya kayak Cindy tadi, bermuka masam. Nah, kalian tahu nggak artinya apa sih? Kalau pengen tahu, ditonton untuk episode kali ini. Kamu sabar. Udah mulai sekarang. Ya, nonton deh. Jadi gimana? Akting aku bagus kan, Kak? Bagus sih bagus. Tapi saking bagus sih bener loh. Nih, gebetan gue kabur. Yang penting akting aku bagus, aku mau casting lagi. Dadah. Terus pergi aja gitu. Siapa sih yang gak tergiur dengan jajanan yang imut warna-warni gini? Makan satu pasti gak cukup. Pasti mau lagi, dan lagi. Namanya macarong. Kue asli Prancis nih guys. Dulunya macarong adalah makanan bangsawan. Setelah sempat menghilang, kue cantik muncul dengan tampilan baru. Biar pada gak kepo, intip dapurnya yuk. Masak gula pasir sampai suhunya 118 derajat Celcius. Kocok putih telur. Lalu tambahin gula pasir yang udah dicairin. Tunggu sampai adonan kaku. Istilah kerennya sih French meringue atau mereng. Campur tepung almond dan gula halus. Tambahin pewarna makanan. Aduk sampai rata. Masukkan adonan ke dalam piping bag. Cetak deh satu persatu. Tanda tekstur adonan yang pas adalah permukaan kue rata. Kayak gini nih guys. Diamkan deh di suhu ruang sekitar setengah jam. Kalau udah, baru deh oven selama 20 menit ya guys. Kayak gini nih guys. Diamkan deh di suhu ruang sekitar setengah jam. Baru deh, tambahin cream cheese dan selai blueberry di antara dua macarong. This is it guys, siap dihabisin deh. Yang ini gak kalah menggiurkan guys. Namanya Celine Cake. Ini termasuk entremet. Di Prancis, entremet adalah dessert yang terdiri dari beberapa macam elemen dan rasa. Bikin salted caramel mousse dulu ya guys. Panaskan gula pasir, jangan sampai gosong ya. Itu bikin karamel pahit. Kemudian, masukkan butter dan air. Aduk deh. Didihkan air, terus panaskan campuran kuning telur dan gula halus. Tunggu sampai agak mengental deh. Campurkan dengan adonan karamel. Aduk sampai rata. Rendam gelatin dalam air sampai lembek. Masukkan ke adonan karamel, terus aduk sampai rata. Tambahin whipped cream, aduk lagi. Belum selesai guys. Giliran dark chocolate mousse. Lelehkan dark chocolate, butter, dan susu. Selagi panas, tambahin kuning telur. Tunggu sampai dingin 15 menit. Siapin sable breton. Semacam biskuit coklat gitu guys. Selanjutnya, mocha cream sauce. Terus, masak deh sampai kental. Tinggal nyusunin nih guys. Paling bawah sable, atasnya campuran coklat mocha dan salted caramel. Masukkan freezer selama 8 jam. Kalau udah, glazing 2 kali. Banyak bingo ya step-stepnya guys. Tapi worth it to wait kok. Kayak kamu, aku rela kok selama apapun nunggu. Hai. Asalkan jangan sampai bikin tinggal kulit pembungkus tulang ya. Hayo, siapa yang tahu artinya?
Ada peribahasa bunyi seperti ini. Tinggal kulit pembungkus tulang. Tahu nggak sih artinya apa? Oh iya, nggak tahu. Ya mas. Makanan ya? Kayaknya semacam kerang deh. Lapar ya masnya ya? Iya, Oh lapar mau makan? mau. Bentar. Nih ada makanan yang udah digigit. Mau nggak? Ini siapa yang gigit ini? Maskotnya tahu nggak sih? Oh, ya nggak apa-apa sih. Sini. Ada peribahasa bunyinya seperti ini. Tinggal kulit pembungkus tulang. Tahu nggak sih artinya apa? Tinggal kulit, Pembungkus tulang berarti tulangnya yang dibungkus sama kulit kan? kulit. Nah, orang yang Hmm, nggak tahu. Ya udah. Artinya itu sudah sangat kurus, jadi tidak ada daging. Sehingga bagian dari tulang-tulang itu kelihatan menonjol, kemudian kulitnya itu seperti hanya membungkus tulang-tulang saja. Dan itu bisa terjadi karena sakit atau karena memang sudah tua atau renta. Daripada mikirin yang enggak sampai tinggal kulit pembungkus tulang, mendingan kita happy-happy. Ada wahana wisata di Yogyakarta yang nggak cuma bikin kalian happy, bisa nambah pengetahuan juga nih. Yang krucil-krucil pasti doyan banget yang ini. Yaps, main air. Buat anak-anak bahagia itu sederhana ya guys. Nemuin lubang air kayak gini aja udah girang. Kamu, bahagiaku juga sederhana kok. Lihat kamu senyum aja udah happy. Caile. Hehehe. Yuk ke zona masa lalu. Bukan karena belum bisa move on ya guys. Ini zona kehidupan purba. Di sini kalian bisa ngelihat gambaran kehidupan zaman itu. Mulai dari hewan purba seperti dinosaurus dan T-Rex sampai manusia purba ada di sini loh. Mau ketemu dinosaurus beneran? Ayolah naik kereta. Bukan dinosaurus hidup ya guys. Ini tiruannya. Pengunjung diajak keliling naik kereta dan kenalan dengan dino dan teman-temannya. Mau tahu tentang gempa? Ada nih, lengkap dengan simulasinya. Di ruangan khusus ini, kalian bisa merasakan saat gempa terjadi. Sebentar sih, tapi sensasinya seperti gempa beneran loh. Yang ini juga favorit guys, namanya generator Van de Graaff. Ini adalah alat pembangkit statis yang menghasilkan tegangan listrik DC sangat tinggi. Caranya dengan mengumpulkan muatan listrik dan menyimpannya pada permukaan bola logam berongga. Rambut bisa berdiri karena ada aliran listrik statis tadi. Yang ini sih masih soal listrik ya. Ada papan listrik nih. Kalau tangan kalian didekatkan, kilatan-kilatannya mengikuti gerakan tangan loh. For your info guys, papan listrik ini memancarkan cahaya karena setiap ion atom atau molekul dengan energi dari stabil ke tidak stabil. Cheese. Bukan mau foto ya guys. Kita mau ngebahas soal cheese beneran alias keju. Kayak yang ini nih. Ada keju Gouda, mozzarella, dan Colby. Parut secukupnya ya. Panggang roti dengan butter. Terus tambahin deh aneka keju tadi. Biar lebih mantap, tambahin oregano dan lada hitam. Kalau ini bikin stick guys. Eits, bukan dari daging loh, tapi keju. Yang dipakai keju halloumi. Keju dari Siprus ini emang punya titik lembut yang tinggi dibanding keju lainnya guys. So, doi anteng-anteng aja kalau dipanggang atau digoreng. Gak gampang meleleh. Emangnya aku gampang meleleh kalau dipuji sama kamu? Kamu? Hahaha. Jadi deh, stick halloumi yummy. Hahaha. Jangan sampai kelewatan nih cara bikin keju Colby. Pastikan suhunya 32 derajat Celcius. Caranya, panaskan dengan api kecil sampai mencapai suhu yang diinginkan. Kalau udah, masukkan anato. Ini pewarna alami keju dari bunga kesumba ya guys. Aduk deh sampai rata. Kalau udah, masukkan rennet dari jamur Rhizomycormeae. Enzim dari jamur yang akan digunakan untuk koagulasi atau penggumpalan. Setelah itu, susu harus ditenangkan selama 1 jam guys. Nih guys hasilnya. Susu mulai menggumpal ya. Harus dicek dulu tuh. Kalau udah nggak ada susu yang menempel pada pisau, artinya penggumpalan sempurna. Langsung dipotong-potong deh. Pakai alat khusus kayak gini guys.
Terus diamkan selama 10 menit. Istilahnya healing. Belum selesai guys. Setelah stirring selama 5 menit, suhunya harus dinaikkan sampai 39 derajat Celcius dan pH 6,1. Aduk-aduk adonan keju ya guys, biar nggak terlalu banyak air dalam keju. So, keju nggak terlalu soft. Kemudian, curd dimasukkan ke air dingin sampai suhunya 27 derajat Celcius. Gunanya untuk melambatkan proses fermentasi ya guys. Kalau udah, campurkan curd dan garam untuk perasa. Selanjutnya, molding time guys. Masukkan ke dalam wadah, terus press. Nih hasilnya, keju hasil press dan udah dilapisi. Masih harus dilapis lagi dengan minyak kelapa guys. Fungsinya, melindungi keju dari kelembaban nih. Terus simpan dalam wadah untuk tetap menjaga kelembabannya. Tunggu deh, sekitar 2 bulan sampai keju benar-benar matang. Lama guys, emang. Tapi sebanding kok dengan rasa dan kualitasnya. Justru di situ serunya bikin keju guys. Bikin keju bukan sekedar memasak ya guys. Ini semacam sains. Mesti benar-benar diperhitungkan suhu, waktu, kelembaban, dan tingkat keasamannya. Ngomongin asam, jadi ingat istilah bermuka masam? Ada yang tahu artinya? Tahu nggak sih arti bermuka masam itu apa ya? Bermuka masam. Kita minta bantuan ke sebelah. Muka masam. Ah. Kak jutek itulah. Jutek. Iya, judes. Muka, Buang muka. muka yang judes atau Judes, jutek? iya, Oh, seperti itu. Seperti itu. Seperti itu, tak mungkin aku bahagia. Tahu nggak sih Mbak, arti bermuka masam tuh apa sih? Judes. Judes. Asam kali ya mukanya. Mukanya? Mukanya Muka asam. asam tuh kayak gimana sih Mbak? Mukanya judes. Judes. Jutek gitu loh mas. Jutek. Erika mana si Uni memang ngajak-ngajak ke jauh pisan. Misalnya Jakarta macetnya ke hareup ka tukang macet, ka gigir ka mana macet. Apa? Jadi muka yang sebenarnya tidak enak dipandang, tidak nyaman, dan itu biasanya disebabkan oleh kekecewaan, perasaan tidak senang, atau yang paling sering itu kecewa secara berlebihan. Look at him. He wears a suit. Jangan suka bermuka masam ya guys. Nggak cuma nggak enak dipandang mata, tapi bikin kerutan di wajah makin banyak tuh. Hahaha. Kalau yang ini sih, dijamin nggak bikin kalian bermuka masam. Malah sebaliknya, tersenyum lebar. Gimana nggak senyum? Lihat roti cantik yang bikin ngiler gini. Apalagi fresh from the oven. Ada yang pengen tahu cara bikinnya? Kenalin guys, roti sardo. Rotinya dibuat dengan ragi alami, tanpa ragi instan, bread improver, dan yang sejenisnya. Ragi alami atau liar biasanya terbuat dari tepung gandum yang difermentasi. Terus dijadikan biang sardo atau madre. Kayak gini nih bentuknya. Tepung terigu, sorghum, kulit gandum, dan madre akan diuleni. Tambah minyak kelapa dan buah naga. Giliran gula aren nih guys. Uleni lagi deh. Tunggu sampai adonan mengembang. Lamanya sekitar 4 jam. Nih guys, adonan yang udah mengembang. Pipihkan adonan. Lalu letakkan pada cetakan pie. Tusuk-tusuk pakai garpu dan semprot dengan air. Tambahin pisang dan keju mozzarella sebagai toppingnya. Proofing selama 30 menit. Kalau udah, oven deh sampai matang. Tahu nggak sih guys, roti sardo lebih mudah dicerna dan kaya rasa. Bonusnya lagi, roti sardo lebih tahan lama dibanding roti biasa loh. Di dalamnya ada senyawa antibakteri tuh. Masih ada yang seru dan cool buat kamu loh. Hah, kamu? Siapa lagi sih?